Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Generasi Internet dalam Keluarga. Baik, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Rahmat Sadin Nasution sebagai moderator, dan ada teman kelompok saya yang lain yaitu seperti Salahuddin Alayubi, Bagus Prastito, Khairul Padri, Bambang Semperno, dan Fahri Afsam. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang diskusi kami. Baik, dunia sudah memasuki era baru, yaitu era teknologi dan komunikasi. Perkembangan teknologi terjadi sangat pesat. Teknologi terus menciptakan berbagai macam jenis gadget yang memiliki klasifikasi sebagai gadget high teknologi. Ada banyak varian gadget yang kini tersebar di Indonesia, khususnya seperti smartphone, tablet, komputer, kamera, laptop, dan lainnya. Penggunaan bermacam jenis gadget kini telah menjadi gaya hidup di Indonesia. Penggunaan gadget dapat dilihat langsung di tempat-tempat umum seperti sekolah, stasiun, terminal, halte, bahkan di bus sekalipun. Penggunaan alat sosial media ini seakan telah membudaya di masyarakat Indonesia. Penggunaan gadget telah mencapai pasar umum, dalam artian kalangan dan dimensi umur tidak lagi menjadi penghalang dalam penggunaan gadget. Kini penggunaan gadget menghabiskan banyak waktunya untuk sekedar bermain dengan gadget mereka tanpa kepentingan yang penting atau mendesak. Baik, jadi itu di sini kami menjelaskan tentang bagaimana internet itu yang menyambungkan berbagai gadget, komputer, tablet, kamera, hingga alat komunikasi lainnya bersinkron dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gadget itu sangat mempengaruhi budaya kita dalam keluarga. Seperti contohnya kita lagi makan kan, itu kita ada yang lagi abang kita main HP sambil makan, walaupun kita makan bersama, makan malam itu sama keluarga, ada orang tua tiba-tiba ada nelpon, kepentingan mendadak. Jadi gadget itu atau internet itu udah memasuki kalangan bagaimanapun dalam keluarga kita. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Sempurno, NPM 1803110123. Di sini saya akan melanjutkan persentase oleh teman saya yaitu Rahmat Sadin Nasution. Lanjut ke materi pembahasan. Pembahasan di dalam makalah yang kami buat yaitu di dalam keluarga pertama kalinya interaksi kelompok berlaku. Keluarga menjadi kelompok primer yang termasuk pembentukannya norma-norma sosial, internalisasi norma-norma, terbentuknya frame of reference, behaviorisme, dan lain-lain. Keluarga dalam lingkungan sosial masyarakat memiliki status sebagai bagian dari kesatuan masyarakat dan sebagai penghubung pribadi dengan struktur yang lebih luas atau dalam masyarakat. Dalam masyarakat, keluarga berperan sebagai pelestari suatu masyarakat, pemelihara fisik anggotanya dalam pembentukan kelestarian masyarakat. Wadah sosialisasi anak sebagai sarana kontrol sosial. Demikian presentase pembahasan oleh saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temuan komputer akhir pada generasi X, sedangkan personal komputer dan internet diakses di setiap rumah. Di Amerika Serikat pada generasi Y, sedangkan perkembangan gadget atau gawai hadir pada generasi Z. Generasi Z inilah yang menjadi fenomena di Indonesia saat ini, yang memiliki pertumbuhan kenakalan remaja. Seperti layaknya orang dewasa melakukan kejahatan besar dan ringan, berupa penganiayaan, pembunuhan yang berujung kematian, bullying, pelecehan seksual, ruda paksa, baik yang dilakukan sendiri dan berkelompok. Belum lagi dengan fenomena kritis di wilayah
Daerah Istimewa Jogja, atau turut sertanya remaja dalam kasus penganiayaan supporter bola yang berujung kematian. Bahkan terdapat suatu kasus di mana anak usia sekolah dasar berombongan dengan membawa senjata tajam untuk menyerang murid sekolah dasar lain. Udah. Contoh kasus dari fenomena dari atas terlihat kasus tawuran antara kelompok anak-anak yang berbeda kampung. Tawuran tersebut dipicu oleh aksi saling mengejek di media sosial. Sedangkan lokasi kejadian di Jalan Gudang RT RW 1 RW 2 Kampung Rambutan di Jakarta Timur, yang kemudian berlanjut di Jalan Puskesmas sebab terjadi pengejaran. Dampak aksi tersebut menewaskan murid SD yang berumur 13 tahun dan rekamannya 14 tahun. Setelah dari aksi tawuran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salahuddin Alayubi. Saya akan melanjutkan punya Khairul Fadli. Orang-orang tua anak generasi Z lebih fokus terhadap penumpukan materi dan lebih memilih menyerahkan pendidikan kepada lembaga pendidikan di bangku sekolah. Mereka lalai jika peran orang tua jauh lebih penting sebab keluarga adalah lembaga fundamen dalam pembentukan karakter anak secara kedekatan emosional. Namun, jelas perhatian dari orang tua menjadi dasar penting. Generasi terakhir adalah generasi A atau Alpha yang lahir setelah tahun 2010. Ditandai oleh keakraban mereka dengan gawai semasa balita dan mahir mengoperasikannya. Anak-anak pada generasi Z dan A mendapat porsi pada penelitian ini. Gawai adalah peralatan yang mengandung teknologi dan informasi. Gawai didukung layanan internet dan memiliki fungsi atau performa dapat menggantikan komputer secara mobile untuk hal-hal tertentu. Misalnya kehidupan sosial virtual dalam perdagangan online, pendidikan online, sosmed, game online, dan lain-lain. Mereka hanya tinggal mengaktifkan data internet atau wifi. Setelah itu, menuliskan kata kunci yang ingin dicari. Perkembangan gawai memberi dampak positif seperti kemudahan komunikasi dan pencarian informasi atau berita. Porsi hidup yang lebih banyak di dunia virtual atau perhatian yang lebih besar untuk mengakses kehidupan virtual dan mengabaikan kehidupan nyata membawa akibat pada penurunan kemampuan komunikasi seperti salah satu ciri yang dibawa oleh generasi Z dan khususnya generasi A, yang mana kebanyakan sering di dalam rumah dan tidak mau keluar atau istilah gaulnya no lab. Anak generasi Z khususnya generasi A sebagai calon generasi unggul. Jika tidak dapat pendidikan dengan benar, mereka akan kehilangan orientasi realita, miskin moral, dan tidak pandai mengambil manfaat dari teknologi yang ada di sekitarnya untuk mempermudah kehidupan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gawai atau gadget adalah peralatan yang memiliki teknologi dan informasi. Gawai didukung layanan internet dan memiliki fungsi atau performa yang sama dengan komputer. Bahkan gawai dapat menggantikan komputer secara mobile untuk kegiatan sehari-hari ataupun hal-hal tertentu. Melalui gawai kita dapat mengakses media sosial, bermain game online, serta aktivitas yang berhubungan dengan internet lainnya. Perkembangan gawai memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya tentu melalui gawai kita dapat mudah mengakses informasi dan berkomunikasi secara online. Dan dampak negatifnya, gawai sering digunakan untuk media kejahatan dan menyebar konten negatif. Contohnya ialah menyebarkan berita hoax dan sebagainya. Menggunakan gawai secara berlebihan di kehidupan sehari-hari dapat menurunkan kemampuan komunikasi interpersonal
yang ada pada diri kita. Kesimpulan pada materi kelompok kami yaitu penggunaan gadget pada era teknologi seperti sekarang ini dapat mempengaruhi aspek kehidupan lainnya, di mana seperti dikatakan MC Luhan bahwa media dapat mengubah pola komunikasi seseorang. Gadget sebagai media secara umum memiliki fungsi positif bagi penggunanya. Namun pengguna gadget yang kurang cerdas baik secara kuantitas atau kualitas dapat memberikan dampak yang lain, termasuk pada keluarga sebagai lingkungan sosial terdekat bagi suatu individu. Keluarga sebagai kelompok primer bagi suatu individu memiliki peran dalam hal sosial. Penggunaan gadget yang tidak cerdas pada anggota keluarga berpotensi untuk mengubah peran-peran dari keluarga tersebut dan mempengaruhi fungsi keluarga secara keseluruhan bagi setiap anggota keluarga. Baik, demikianlah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.